Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Jenglis di sini di video perdana tentang bagaimana sih membuat konten yang menarik untuk website kita, apapun website kita itu ya, e-commerce, online shop, blog gitu ya. Dan ini aku berusaha untuk cari sumber-sumber terpercaya yang bisa menjadi panduan juga buat teman-teman gitu. Jadi ini bukan berdasarkan kata seorang jurnalis, tapi aku juga cari sumber-sumber lain untuk belajar ya. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama praktek. Jangan angkuh juga, wah ini kata gue gini, enggak juga gitu. Selama itu kita praktekkan dan itu ternyata membuahkan hasil yang cukup memuaskan buat kita, why not gitu kan. Oke, kenapa lihat foto saya biar iya, biar gue gak repot bikin covernya. Ya, emang gue suka yang simpel-simpel aja sih. Udah ya, keren kan? Oke, tadi saya search-nya lewat googling ya seperti biasa. Di sini saya tulis routing guides on website. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena memang saya mencari panduannya itu dari website yang berbahasa Inggris. Dan saya menemukan banyak sekali di sini. Saya tertarik dengan yang ini. Nomor 1 tentunya. Ternyata nomor 2-nya juga sama. Dan saya coba buka sampai nomor ini ya. Tapi nanti kita lihat deh. Mana yang memang konsisten dan sinkron dengan topiknya. Oke, kayaknya ini dulu yang jelek dulu. Jelek lagi. Gini, ini kan tentang ini ya. Ini kalau nggak salah tadi nomor berapa tuh? Nomor 3 ya. Tapi ternyata nomor 3 seperti ini. Kenapa nggak sinkron? Saya bilang nggak sinkron dan ini nggak konsisten. Dia menulis topik tentang website routing guide. Tapi lihat deh, tulisannya kecil banget dan ini bikin sakit mata. Apalagi mata saya ada 4. Enggak ding, mata saya ada 2. Tapi kan saya minus nih 2 gitu. Ini benar-benar nggak nyaman, jadi saya langsung close saja. Saya nggak mau baca. Kemudian yang ini juga, ini pakai .edu lagi. Tapi ya gini, ini benar-benar tulisannya udah kecil, langsing-langsing gitu. Kemudian jaraknya juga mepet-mepet, jadi boring banget. Close aja, dan saya nggak mau baca. Nah ini juga, ini nggak jelek ya, saya senang. Cuman terlalu banyak iklan. Ini tentang ini website about.com. Oke. Ya ini bagus sih, dia lebih simpel untuk memberikan artikel ya tuh. Ya, dibikin numbering gitu kan. Ada 10 nih. 10 tips for good web writing. Tapi yang bikin aku kesel adalah di sini banyak iklannya. Oke, aku nggak suka. Dan kayak gini aku jadi nggak fokus mau baca yang mana gitu kan. Jadi ribet deh pokoknya. Dan aku langsung close. Ini juga ya, close. Oke, close lagi. Nah, yang ternyata yang nomor 1 ini keren banget. Tapi kalau dilihat kenapa cuma simple kayak gini Lies gitu. Tapi ini malah menurut gue keren. Pertama karena dia white ya, clean tuh. Kemudian tulisannya juga konsisten ya, tuh. Konsisten maksudnya topiknya masih related, hurufnya, fontnya juga lebih besar ya dari yang tadi dari yang about.com. Kemudian dibuat hanya ringkasannya aja, jadi kita tinggal milih itu tuh. Dan tidak ada iklan di sana sini, aku suka banget. Nah kebetulan nyari yang sesuai dengan infonya di sini nya, ini yang menarik, aku sudah buka di sebelah sini. Oke, ini ditulis sama Miss Catherine Whiten. Mudah-mudahan benar ucapannya ya. Yang menarik di sini adalah tulisannya itu singkat, padat, dan jelas gitu. Kemudian ada gambarnya juga ya untuk membantu. Nah ini juga keren banget ya pokoknya. Ini baca aja dari awal sampai akhir ya. Ada conclusionnya juga. Conclusionnya ini dia juga nggak saklek. Oke,
ini yang benar, ini enggak. Tapi dia sertain juga bahwa ya kita harus testing ya, melakukan testing. Nih, disarankan testing your site with representative user. Ya, jadi memang harus melakukan testing. Jadi kayak di status aku sebelumnya itu tentang keyword density, aku nggak saklek di situ ya, bukan nyari debat sana sini, enggak. Cuman ibaratnya kalau kita sudah nyaman dengan teknik dan trik yang sudah kita lakukan selama ini itu membuahkan hasil, dilanjutkan saja gitu. Tapi jangan sampai aku gini, tujuan aku membuat itulah membuat status itu adalah agar teman-teman yang baru belajar itu nggak pusing dengan aduh kok pusing nih ngitungnya gimana nih gitu. Kalau menurut aku lebih baik nggak usah dipikirin dulu itu, tulis aja dulu artikelnya. Kemudian karena buat artikel itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Karena ada peletakan kata kunci, kemudian kita harus praktikkan juga karakter dari customer kita gitu ya, calon customer malah yang baru mau kita mencoba untuk mempromosikan atau menawarkan produk atau jasa kita melalui website gitu. Dan ini yang menarik adalah wording for satisfier ini eye tracking research ya, yang berkaitan dengan ini. Nih, aku udah klik juga di sini. Ini juga menarik, penjelasannya juga enak ya. Tuh, ini sengaja dibikin bulat-bulat kayak gini, karena kalau nggak dibikin bulat pasti deh ini bakal jadi paragraf yang panjang, dan itu bakal boring banget buat dibaca. Enak ya, websitenya nggak ada iklan, walaupun ada satu ini gambar tapi ternyata ini dijual, aduh coba kalau gratisan. Nggak apa-apa lah, mental gratisan tuh kadang-kadang ya gini, kita jadi pengen nyari lagi yang gratisan dan nemu. Tapi sih sebenarnya gini aja, kalau misalnya kita punya duit nih pengen beli tools atau ebook, oke lah lu bisa beli. Tapi kalau lu nggak baca dan lu nggak praktekkan, mau basir gitu aja. Kalau gue mental gratisannya kayak gitu ya, mindset gue kayak gitu. Jadi walaupun gratisan gue praktekin gitu. Nah, kemudian gue jadi ingat nih soal eye tracking ini. Minggu yang lalu gue pernah research dan itu ketemu website yang oke banget. Simpel, walaupun sebenarnya gue nggak suka dengan font-nya terlalu kecil. Oke. Ini tulis sama Mr. James Bruce. Dia seorang CEO dan juga usability specialist ya, dari Australia. Nah, ini tuh. Keren kan? Baru lihat gambarnya aja udah. Nah, gambar itu ternyata membuat orang tertarik ya. Tertarik untuk fokus melihat big point-nya apa gitu. Walaupun tadi di nngroup.com itu memang tidak ada gambar, tapi dari dia menulis judulnya, kemudian font-nya yang sangat-sangat membantu karena font-nya besar ya, dan alur artikelnya itu ya dibuat sangat menarik, jadi membacanya pun enak walaupun tidak ada gambar. Gitu, itu yang harus teman-teman ingat juga ya. Nah, kemudian di sini ada sampelnya deh. Dia melakukan eksperimen, bukan sampel. Yang menarik adalah ini. Nih, gambar baby. Ya, baby yang ini menghadap depan. Oke, dia tersenyum lucu banget. Nggak usah gede-gede ya baby ya, gitu-gitu aja biar lucu terus. Terus kalau yang ini bedanya adalah babynya ngadep samping, dia lagi tersenyum melihat ke atas. Seakan-akan dia melihat headline-nya ini. Nah, gimana hasilnya setelah menggunakan tools eye tracking ini atau biasa yang disebut dengan heat map? Hasilnya seperti ini, ya. Ini untuk yang menghadap ke depan. Nah, si baby ini menghadap ke depan dan ternyata orang yang melihat gambar ini adalah melihat wajahnya terlebih dahulu, ya, mata, mulut, ya. Nah, tapi headline dan juga artikel di sini kurang. Ya, mungkin hanya sepintas lalu aja, gitu. Tidak terlalu menarik perhatian, ya. Brainnya apalagi nih. Jadi, message-nya nggak dapet, gitu ya. Nggak nge-track deh.
Kemudian kalau yang ini, dengan gambar yang seperti ini, ternyata pengunjung sebuah website melihat muka si baby. Nah, kemudian ternyata juga melihat headline-nya, dan ini alurnya seperti ini tuh ya. Jadi gambar itu ternyata bisa memberikan panduan kepada user atau pengunjung yang datang ke website kita untuk melihat ini loh headline, ini loh artikelnya, inilah brand kita dan produk kita. Jadi ibaratnya itu kayak kalau kita datang ke sebuah toko dan ada SPG-nya, SPG yang ramah, yang senyum, yang siap melayani customer yang datang, itu membuat customer merasa nyaman di situ kan, bener nggak? Kalau misalnya nggak disambut ramah, otomatis customer gue aja nih kalau ke toko misalnya kayaknya SPG-nya sibuk sendiri, gue langsung cabut dari situ. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini sangat membantu kita untuk membuat konten yang bisa menghasilkan konversi apapun produk dan jasa kita. Oke, buat teman-teman yang pengen lihat video eksperimen dari Mr. James Bruce bisa juga di halaman ini ya. I tracking my baby Benjamin. Jadi dia juga melakukan eksperimen terhadap babynya secara langsung ya, menggunakan kamera juga direkam. Ini nanti bisa dilihat di sini di YouTube-nya ya. Jadi aku sempat nonton, mudah-mudahan koneksinya lancar nih. Kalaupun agak lama, silakan tonton sendiri di laptop teman-teman. Oke, bisa tuh. Ini nggak ada suaranya, atau mungkin emang nggak kerekam ya. Nah, itu lihat ya, yang tanda merah-merah bulat-bulat itu adalah apa yang dilihat oleh baby Benjamin. Gitu. Dia melihat apa di situ? Dia melihat mata, mulut. Jadi penting sekali untuk memasang foto yang wajahnya tersenyum. Ibaratnya kalau kita datang ke toko kan, kayak yang tadi bilang adalah ketika orang menyambut kita dengan senyuman, itu membuat kita merasa nyaman ya, merasa comfort juga, seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan aku. Ini pun aku hanya berbagi ya apa yang sudah aku dapat dari hasil googling. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.